kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana kita bisa melakukan pendekatan yang terbaik, itu bagaimana kita bisa menggabungkan tenaga kerja kita ya dengan jumlah yang tepat tentunya, dengan keterampilan yang kita tidak perlu yang sangat tinggi gitu ya, menengah saja itu sudah cukup. Tetapi dengan teknologi yang sebenarnya bukan yang artinya semakin murah semakin baik gitu ya, tapi kita menginginkan semakin dia itu optimal yang sesuai lah, yang dengan sesuai dengan budget, dengan sesuai dengan menurut kita optimal untuk menciptakan nilai yang kita inginkan. Nah, jadi ada 3 hal yang kita butuhkan di dalam melakukan simulasi gini ya. Yang pertama adalah yang software kita ya, software aplikasi kita yang berbasis code server gitu ya, dengan API untuk penukaran data. Lalu bagaimana yang kedua, kita membuat yang namanya user interface yang istilahnya intuitif ya, yang dapat mendorong tanda kutip kesadaran akan kondisi yang terjadi bagi kelompok orang yang kita tentukan gitu ya, yang tentunya dia adalah pengambil keputusan yang terlibat dalam operasionalisasi roda pasar kita. Jadi yang ketiga juga people yang berpikir gitu ya, yang melakukan kalkulasi adalah komputer ya. Jadi simulasi ini diharapkan dapat menunjukkan kemana kira-kira ide-ide itu dapat bermuara gitu ya. Apakah dari ide-ide yang terjadi akan mencapai kesimpulan yang hampir sama atau akan jadi yang berbeda-beda, sehingga bisa melihat pencapaian dengan secara cepat dan tepat. Ini ya, contohnya masing-masing orang ya, dari komponen 1, 2, 3, dan 4 itu melihat kondisi ini simulasi yang terjadi gitu ya. Nah, otomatis kan mereka akan memiliki pemikiran gitu ya. Ini yang diharapkan mencapai konsensus. Dengan adanya pembuatan modular yang teknik arsitektur yang fleksibel juga, kita bisa membuat tadi model simulasi yang lebih sesuai ya. Jadi yang pastikan pertama kita memiliki yang namanya platform berbasis cloud yang menggunakan API tadi, yang kita gunakan untuk mengkombinasikan kira-kira fitur dan fungsi yang kita butuhkan itu akan seperti apa ya. Dimana di sini ya kita bisa lihat dibutuhkan ada multidimensional analysis dan simulation-nya, yang tentu tadi membutuhkan data-data ya, database. Nah, yang tadinya ya data-data database ini akan memberikan data-data secara real time berbasis cloud kepada setiap pihak, manufaktur, distributor, retail, customer, dan financial market kita ya. Ini untuk mendukung terjadinya responsive supply chain kita ya. Jadi kita membuat teknologi ya untuk menciptakan kolaborasi yang efektif dan koordinasi yang efektif pula ya. Nanti setiap pihak ini, perusahaan ini akan menggunakan yang namanya sistem internal mereka untuk men-sharekan juga data-data yang dibutuhkan. Nah, contohnya nanti kalian bisa lihat yang namanya Uber arsitektur ya, itu salah satu contoh modular yang fleksibel atau arsitektur yang sudah diakui lah di dunia ini. Nanti ada videonya bisa kalian lihat. Demikian presentasi untuk materi hari ini. Nanti pastikan kalian melihat tambahan video yang sudah dimasukkan ke dalam Google Classroom untuk memahami lebih detail tentang materi pada minggu ini. Sekian dan terima kasih.